Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk penjualan dan angsuran. Berikut nama-nama dari kelompok 4. Berikut kelompok. Yang pertama Migdat, kedua Dina, yang ketiga Tias, yang keempat Eka, yang kelima Ananda, yang keenam Merlin, ketujuh Roro, 8 Bianca, dan ke-9 Gita. Itu nangkom ya, nangkom. Penjualan angsuran aktiva tetap, penjualan aktiva tetap dan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Biasanya pembayaran penyertaan. Yang pertama, down payment atau uang tunai. Yang kedua, pembayaran uang tunai dan pembayaran angsuran. Next. Tolong yang belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Leni, tolong di-mute dulu, Leni. Yang berikutnya yaitu penjualan angsuran aktiva tetap. Pengakuan keuntungan atau laba kotor penjualan angsuran pada penjualan angsuran aktiva tetap dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, laba kotor diakui pada periode penjualan. Pada metode ini, laba
kotor diakui saat penjualan sehingga saldo piutang penjualan angsuran merupakan beban pokok penjualan yang belum diterima pembayarannya. Jadi selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran merupakan laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran. Yang kedua yaitu laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Pada metode ini, laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Sehingga saldo piutang penjualan angsuran terdiri dari laba kotor yang belum direalisasi dan beban pokok penjualan angsuran. Jadi selisih antara nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali dengan saldo piutang penjualan angsuran dan laba kotor belum direalisasi merupakan laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran. Next. Pembatalan penjualan angsuran. Jika terjadi pembatalan penjualan angsuran yang belum lunas, maka perusahaan menerima kembali barang yang sudah dijual. Selanjutnya, dicatat berdasarkan taksiran nilai realisasi bersih pada saat itu. Menghapus piutang penjualan angsuran yang belum dilunasi dan LKBD yang berhubungan dengan penjualan dibatalkan. Yang terakhir, mengakui laba atau rugi pembatalan penjualan angsuran. Besarnya laba penjualan tergantung metode pengakuan laba kotor atas penjualan angsuran. Contoh soal pembatalan penjualan angsuran. PT Abadi menjual barang-barang dagangannya secara angsuran dalam tahun 2007 terjadi pembatalan atas penjualan angsuran yang terjadi pada tahun 2006. Informasi tentang penjualan angsuran yang dibatalkan. Penjualan semula 5 juta, harga pokok 4 juta, tingkat laba 20%, piutang pembayarannya sudah diterima 2.500.000, taksiran nilai realisasi bersih atas barang yang diterima kembali yaitu 3 juta. Next. Laba kotor diakui pada periode penjualan. Berikut perhitungannya. Harga jual 5 juta dikurangi piutang tertagih 2.500.000, hasilnya piutang belum tertagih 2.500.000. Tafsiran nilai realisasi bersih 3 juta, hasilnya laba pembatalan penjualan angsuran 500.000. Pencatatan persediaan barang dagang pada piutang penjualan angsuran dan laba pembatalan penjualan angsuran. Next. Laba kotor diakui secara proporsional dengan penerimaan kas. Perhitungan laba penjualan angsuran. Harga jual 5 juta, piutang tertagih 2.500.000, piutang belum tertagih 2.500.000, LKBD sama dengan 20%,
sebesar 1 juta, HPP yang belum dibayar 1.500.000, taksiran nilai realisasi bersih 3 juta, laba pembatalan penjualan angsuran 1.500.000. Berikut adalah pencatatannya. Persediaan barang dagang sebesar 3 juta berada di debit. Kredit LKBD 2006 sebesar 1 juta berada di kredit. Kemudian piutang penjualan angsuran 2016 sebesar 2.500.000 berada di debit. Kemudian laba pembatalan penjualan angsuran sebesar 1.500.000 berada di debit. Penjualan angsuran barang dagang. Penjualan angsuran barang dagang atau barang bergerak merupakan penjualan yang dilakukan perusahaan dengan cara angsuran yang melakukan penjualan dalam hal barang bergerak seperti persediaan barang dagang. Next. Penjualan angsuran barang dagang. Ketentuan akuntansi untuk penjualan angsuran barang dagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba diakui sebesar persentase laba kotor dikalikan kas yang direalisasi dari penjualan angsuran atau proporsional dengan penerimaan kas. Yang kedua, piutang. Penjualan dan LKBD untuk penjualan angsuran diberi tanda tahun terjadinya agar dapat diidentifikasi dengan jelas hubungannya dengan laba kotor yang realisasi pada tahun yang bersangkutan dengan piutang tersebut. Yang ketiga, persediaan barang dagangan dapat menggunakan metode fisik atau metode perpetual. Next. Pelaporan penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, rekening piutang penjualan angsuran. Apabila piutang penjualan angsuran dicatat sebagai golongan aktiva lancar, maka posisinya sama dengan piutang biasa, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai aktiva yang dapat dikonversikan menjadi uang kas dalam siklus operasi normal perusahaan, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Di sisi lain, untuk transaksi penjualan angsuran, realisasi piutang menjadi uang kas uang kas. Rekening laba kotor belum direalisasi LKBD, laba kotor belum direalisasi atau LKBD. Dari penjualan angsuran biasanya disajikan dalam kelompok utang pada neraca sebagai pendapatan yang masih harus diterima atau deferred revenue. Yang ketiga, rekening laba kotor direalisasi atau LKD. Pada perhitungan laba rugi, laba kotor direalisasi tahun yang bersangkutan akan mengurangi laba kotor penjualan angsuran dan sebaliknya laba kotor direalisasi tahun-tahun sebelumnya akan menambah laba bersih sebelum pajak. Next. Mbak, suaranya nggak dengar, Mbak. Pembatalan
penjualan angsuran. Pembatalan penjualan penjualan angsuran apabila atau sesuai dengan kewajiban atas saldo piutang bunganya atau sesuai dengan kontrak. Pihak penjual berhak untuk menarik kembali barang dagang yang telah dijual dari si pembeli. Tukar tambah penjualan angsuran. Dalam penjualan angsuran, seringkali perusahaan menerima barang bekas sebagai uang muka. Untuk membeli, biasanya barang bekas yang diterima sebagai uang muka dinilai lebih oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya lanjut di e-learning ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Sekian. Ini saya tutup ya, Bu. Iya, tutup sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.